Ya, selamat bertemu kembali dan materi kita hari ini materi baru tentang persamaan garis lurus. Yang lalu kita sudah belajar tentang fungsi, ya, ada kaitan juga dengan persamaan garis lurus. Ya, karena materi ini ada kaitannya dengan bidang koordinat. Oke. Termasuk di tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Ya. Yang pertama menentukan persamaan garis yang merupakan persamaan garis lurus. Kedua, menggambar persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan garis lurus. Kemudian yang keempat, menentukan kemiringan atau gradien berkaitan dengan persamaan garis lurus. Kita masuk pada sesi yang pertama, grafik persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX tambah C. Dengan X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta. Sedangkan M adalah koefisien arah atau kemiringan, atau istilah lain disebut gradien. Ya. Jadi Y dan X adalah variabel, C konstanta, sedangkan M ini yang adalah koefisien dari X. Koefisien dari variabel X adalah menunjukkan koefisien arah atau kemiringan dari garis tersebut. Nah, karakteristik persamaan garis lurus adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Ya, kita masih ingat materi kelas 7 persamaan linear, ya. Pangkat tertinggi dari variabel adalah 1. Kalau lebih dari 1 bukan lagi persamaan garis lurus, ya. Tapi dia persamaan kuadrat, ya. Nanti belajar di kelas 9 tentang persamaan kuadrat dan grafik fungsi persamaan kuadrat. Ya. Contoh yang merupakan persamaan garis lurus adalah, ini contoh-contohnya, 2x tambah y sama dengan 4, 3y tambah x tambah 10 sama dengan 0, y per 3 tambah 3x sama dengan 12, 4y tambah 3x kurang 6 sama dengan 0. Jadi pangkat tertinggi dari variabel x dan y adalah 1, ya. Tapi tidak ditulis. Itu juga yang b sama, juga yang c dan d. Jadi pangkat dari variabel ini tertinggi adalah 1. Itu menyatakan dia garis lurus, ya. Dalam hal ini ada 2 variabel, ya. Atau lebih juga dikenal dengan persamaan 2 variabel. Lanjut, contoh grafik persamaan garis lurus, ya. Perhatikan gambar ini, ya, di buku siswa juga ada. Ya. Jadi garis Y sama dengan 2X memotong sumbu X dan Y pada satu titik, yaitu titik 0,0 ini. Ya. Jadi garis Y sama dengan 2X ini memotong sumbu X dan sumbu Y di titik 0,0. Kemudian koefisien dari X, yaitu Y sama dengan 2X ini. Inilah gradien dan bernilai positif. Ini positif 2. Ya. Jadi kalau berdasarkan bentuk umum Y sama dengan MX, maka 2 ini atau koefisien dari X ini disebut dengan gradien atau kemiringan. Dan nilainya positif. Ya. Karena dia bernilai positif, ya, maka kemiringan garis ke kanan. Jadi kalau gradien M-nya bernilai positif, maka dia miring ke kanan. Oke. Contoh selanjutnya, garis Y sama dengan min 3X, memotong sumbu X dan Y pada satu titik sama dengan yang tadi, titik pusat 0,0. Ya, koefisien dari garis Y sama dengan min 3X adalah negatif 3, berarti bernilai negatif. Karena gradiennya atau kemiringan bernilai negatif, maka kedudukan garis miring ke kiri. Ya. Jadi kalau positif berarti miring ke kanan, kalau negatif berarti miring ke kiri. Ya. Contoh berikutnya, garis Y sama dengan 4X kurang 5, yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada 2 titik. Jadi tidak memotong pada titik pusat, ya, atau titik asal 0,0. Dia memotong sumbu X dan Y di 2 titik, ya. Nah, kalau kita lihat koefisien dari X atau gradiennya adalah 4 positif, maka kedudukan garis Y sama dengan 4X kurang 5 miring ke kanan. Oke. Dan contoh selanjutnya, garis Y sama dengan min 3X tambah 6, memotong sumbu X dan Y pada 2 titik, jelas.
Ya. Koefisien dari X bernilai negatif 3. Berarti gradiennya negatif. Maka kedudukan garis tersebut miring ke kiri. Jadi dari pemaparan ini kita simpulkan bahwa kalau gradiennya bernilai positif, garisnya miring ke kanan. Kalau gradiennya bernilai negatif, maka garis tersebut miring ke kiri. Lanjut dengan menggambar persamaan garis lurus. Jadi sesi ini kita akan mencoba menggambar grafik garis lurus. Ya. Contoh, gambarlah grafik persamaan garis lurus pada bidang koordinat. X sama dengan 2Y kurang 2, base Y tambah 2X sama dengan 6. Ya, bagaimanakah kita akan menggambar grafiknya? Ya. Yang pertama, X sama dengan 2Y kurang 2. Cara pertama, itu kita mencari titik potong saja. Ya, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Supaya cepat. Ya. Yang pertama, titik potong sumbu Y. Berarti garis tersebut memotong sumbu Y. Secara otomatis nilai X-nya harus 0 atau absisnya harus 0. Ya. Jadi kalau titik potong sumbu Y, maka X-nya harus sama dengan 0. Jadi 0 ini, X sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan ini. Ya. Persamaan ini, garis ini, dan X-nya kita rubah menjadi 0. Seperti ini. Maka untuk menghilangkan, untuk mencari nilai Y, maka kita gunakan cara ketika di kelas 7 dijelaskan persamaan linear suatu variabel. Ya. Kalau ruas kanan kita tambahkan, maka ruas kiri juga kita tambahkan. Kalau ruas kanan kita kurangkan, maka ruas kiri juga kita kurangkan. Begitu sebaliknya. Ya. Jadi apa yang kita operasikan di ruas kanan, harus kita operasikan di ruas kiri. Seperti itu. Nah, tujuan kita mencari nilai Y. Ya, tujuan kita mencari nilai Y. Otomatis kita harus sederhanakan persamaan ini. Ya. Cara yang pertama adalah kita menambah 2 di semua ruas, ya, ruas kiri dan ruas kanan. Kenapa kita tambah 2? Supaya nantinya tertinggal 2Y sendiri. Supaya persamaan ini tertinggal 2Y sendiri, otomatis kita harus hilangkan negatif 2 ini. Nah, bagaimana supaya negatif 2 ini hilang? Caranya adalah kita menambah dengan 2. Karena negatif 2 ditambah 2 hasilnya akan 0. Di ruas kanan dan kiri kita tambahkan 2, hasilnya seperti ini. 0 tambah 2, 2. Negatif 2 tambah 2, 0. Tertinggal 2Y. Nah, tujuan kita mencari nilai Y. Nah, di sini masih ada nilai 2. 2Y. Yang artinya 2 kali Y. Untuk menghilangkan 2 ini, otomatis karena ini operasi perkalian, 2 kali Y, maka kita harus bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. Ya. Supaya 2Y ini, ketika kita membaginya dengan 2, hasilnya adalah Y itu sendiri. Ya. 2Y bagi 2, 1Y. Ya, seperti ini. Jadi kedua ruas kita bagi 2, 2 bagi 2, dan 2Y dibahagi 2. 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2 juga 1. Sehingga tertinggal di ruas kiri 1 dan ruas kanan Y. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 1. Sehingga koordinat titik potong sumbu Y, X0 dan Y-nya adalah 1. Jadi koordinat titik potongnya 0,1. Nah, sekarang kita mencari titik potong sumbu X. Otomatis Y-nya harus sama dengan 0. Kembalikan. Ya. Di persamaan ini, Y-nya kita rubah menjadi 0. X sama dengan 2Y kurang 2. Y-nya kita ganti 0. Sehingga hasilnya X sama dengan 2 kali 0, 0 kurang 2. X sama dengan negatif 2. Jadi kita dapatkan nilai X sama dengan negatif 2, maka kesimpulannya titik potong sumbu X adalah negatif 2,0. Negatif 2,0. Seperti itu. Kalau kita gambarkan pada bidang koordinat seperti ini. Ya, titik yang pertama 0,1 dan titik yang kedua adalah negatif 2,0. Kita tinggal menghubungkan kedua titik ini. Seperti ini. Ya. Inilah garis dari X sama dengan 2Y kurang 2. Karena kemiringan garis X sama dengan 2Y kurang 2 ke kanan, maka bisa dipastikan gradiennya atau M-nya bernilai positif. Karena dia miring ke kanan. Lanjut bagian B. Y tambah 2X sama dengan 6. Caranya sama, kita mencari titik potong sumbu Y. Yang pertama, X sama dengan 0. Berarti kita ganti X
dengan 0. Ya. Jadi 2 kali 0 di sini. Ya. Sehingga hasilnya adalah Y tambah 0 sama dengan 6. Y tambah 0 adalah Y, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 6. Maka titik potongnya adalah X0, Y6, berarti 0,6. Lanjut titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti persamaan ini kita ganti Y, Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi menjadi 0 tambah 2X sama dengan 6. 0 tambah 2X adalah 2X, 2X sama dengan 6. Ya, 2 kali berapa sama dengan 6? Nah, caranya sama juga dengan tadi. Supaya 2X ini menjadi X sendiri, maka ini artinya operasi kali, 2 kali X. Otomatis kedua ruas kita harus bahagi dengan 2. Ya, seperti ini. Ya, supaya X-nya tertinggal sendiri. Karena 2X bagi 2 adalah X sendiri, sedangkan 6 bagi 2, 3. Dapatkan X sama dengan 3. Maka koordinat titik potongnya adalah 3,0. Kalau sudah, biasa kita gambarkan pada bidang koordinat titik potong. Titik yang pertama 3,0 dan titik yang kedua adalah 0,6. Kita hubungkan kedua titik ini menjadi sebuah garis. Adalah garis Y sama dengan min 2X tambah 6. Karena kemiringan garis Y sama dengan min 2X tambah 6 ke kiri, maka dipastikan gradiennya bernilai negatif. Oke, kita lanjut di sesi berikut, menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan garis lurus. Ya. Berarti dalam soal cerita ya. Contoh, seorang bersepeda dengan kecepatan tetap 15 km per jam. Setelah 3 jam, orang tersebut telah menempuh jarak 45 km. Berapa lama waktu yang diperlukan orang tersebut untuk menempuh jarak 90 km? Ya. Selesaikan, ya tentunya ini sangat mudah. Ya. Kita gunakan konsep persamaan garis lurus. Ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita dapat menggunakan persamaan garis dengan memilih satu titik tetap yang kita sebut titik asal. Ya, tentunya posisi orang mula-mula berarti pada saat S sama dengan 0. Apa itu S? Jadi waktu ya 0, posisi 0, dan setiap jam atau setiap 1 jam bergerak sejauh 15 km. Itu di soal yang diketahui. Nah, itu kita buat dalam bentuk tabel ya, seperti halnya materi yang lalu tentang fungsi. Kita menggambar grafik fungsi ya seperti itu. Jadi pada saat 0 ya, T menyatakan waktu, S menyatakan jarak. Jadi ketika 1 jam maka kecepatannya 15 km. Ketika 2 jam 30 km per jam. Ketika 3 jam dia menjadi 45 km per jam. Nah, pertanyaannya berapa waktu yang diperlukan kalau kecepatannya sudah 90 km per jam? Caranya sangat mudah. Ya, kita gambarkan ya grafiknya seperti ini. 1 jam 15, 2 jam 30 km, 3 jam 45. Berarti kalau 90 ya, kilometer, berarti dia membutuhkan waktu 6 jam. Ya, seperti ini. Ya, karena kalau 4 berarti 60 dan 5 berarti 75. Jadi kelipatan 15. Di hubungan antara S dan T dapat disediakan dalam bentuk persamaan S sama dengan 15T. Seperti ini. Persamaannya adalah S sama dengan 15T. Boleh juga kita rubah. Kalau ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y, maka dia menjadi Y sama dengan 15X. Ya. Y sama dengan 15X. Nah, untuk mencari T pada posisi S sama 90, kita cukup dengan menggantikan S sama dengan 90 ke persamaan. S sama dengan 15T. Jadi persamaan ini, ya, ini kita ganti saja S sama dengan 90. 90 sama dengan 15T. 15 kali berapa sama dengan 90? Jawabannya pasti T sama dengan 6. Jadi untuk menempuh jarak 90 km, orang tersebut memerlukan waktu 6 jam. Oke, selesai. Ya. Contoh berikut. Diketahui fungsi permintaan terhadap suatu barang komoditi. Ya, fungsi permintaannya P sama min 5Q tambah 10. Terus juga Y sama dengan min 5X tambah 10. Tergantung kita ya. Tentukan banyaknya permintaan tertinggi. Tentukan harga tertinggi jika P dalam ribuan. Gambarlah grafik dari fungsi permintaan. Ya. Yang pertama, tentukan banyak permintaan tertinggi. Ya, jadi
Jadi ini persamaannya P sama dengan min 5Q tambah 10 adalah fungsi permintaan. Sehingga variabel Q dan P harus positif. Jelas kan ini bicara harga. Ya. Dan paling kecil sama dengan 0. Tidak boleh negatif ya. Karena ini fungsi permintaan dalam bidang ekonomi. Ya. Sehingga kalau untuk Q sama dengan 0, ya, kalau Q kita ganti 0, otomatis P sama dengan 10. Ya. Kalau Q kita ganti 0, ya, min 5 kali 0 tambah 10, P sama dengan 10. Untuk Q sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Kemudian untuk B, untuk P sama dengan 0, ya, maka kita dapatkan permintaan tertingginya adalah Q sama dengan 2. Jadi persamaan ini 0 sama dengan min 5Q tambah 10. P-nya kita ganti 0. Ya. 5Q sama dengan 10. Q sama dengan 2. Atau supaya lebih mudah kita ingat cara mencari titik potong sumbu X tadi. Sama. Ya. Kalau yang ini titik potong sumbu P dan sumbu Q. Seperti itu. Ya. Kalau sudah, kita akan jawab permintaan tertinggi otomatis yang tadi adalah 2. Ya, 2 unit. Sedangkan harga tertinggi dalam ribuan adalah 10.000. Kalau ini 10, ya, berarti harga tertingginya adalah 10.000. Dan untuk membuat grafiknya sangat mudah. Ya. Titik potongnya sudah kita ketahui 0, 10, dan 2, 0. 2 ini adalah permintaan tertinggi, sedangkan 10 inilah harga tertinggi. Ya, karena dalam ribuan berarti 10.000. Seperti itu. Tinggal kita hubungkan kedua titik ini. Ya, kita akan mendapatkan grafiknya. Ya, grafik fungsi permintaan seperti ini. Ya. Titik potongnya ya, sumbu P dan ini sumbu Q. Ya. Atau ada sumbu X dan sumbu Y sama. Jadi seperti ini untuk grafik fungsi permintaan yang dimaksud. Kemudian sesi yang terakhir, menentukan kemiringan atau gradien berkaitan dengan persamaan garis lurus. Ya. Gradien. Ya. Kita pahami bersama. Persamaan berikut menyatakan pengertian gradien. Jadi gradien atau kemiringan garis. Ya. Kemiringan suatu garis. Ya. Kemiringan garis atau M adalah perubahan panjang sisi tegak vertikal dibahagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Diingat, kemiringan menyatakan vertikal per horizontal. Seperti itu. Ya, tinggi per alas bisa sederhananya seperti itu. Tinggi per alas. Ya. Untuk ada garis seperti ini, ya. Jadi untuk menyatakan kemiringan kita cari dulu sisi tegak atau tinggi, baru kita cari sisi alas. Sebelumnya Anda harus tahu bahwa kalau arahnya ke kanan, ya, jadi kalau arahnya ke kanan dan ke atas, maka tandanya positif. Sedangkan kalau dia ke kiri atau ke bawah, maka tandanya adalah negatif. Contohnya seperti ini. Ya, diperhatikan garis ini. Ya. Untuk mencari M-nya, maka yang pertama kita harus cari dulu sisi tegaknya atau tingginya. Seperti ini. Ya, ini sisi tegak. Ya. Nah, ini dia menurun. Berarti nilainya harus negatif. Kemudian kita cari sisi alas. Sisi alasnya ini. Ya. Karena dia ke kiri, berarti tandanya negatif. Sehingga gradiennya adalah Y per X. Kenapa tetap positif? Karena negatif dibahagi negatif, hasilnya tetap positif. Boleh cara seperti ini. Boleh juga seperti ini. Perhatikan. Ya, ke atas berarti positif. Kemudian ke kanan berarti positif. Maka gradiennya adalah B per A. Sama hasilnya. Ya. Jadi boleh seperti ini. Boleh juga seperti ini. Tergantung Anda mana yang Anda anggap mudah. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh. Tentukan gradien dari garis berikut. Kita akan cari kemiringan dari garis tersebut. Garis yang pertama, ya, ke bawah, ya, tegak, ya, berarti nilainya adalah negatif. Negatif 3, ya, ada 3 satuan ke bawah. Kemudian ke kiri ada 2 satuan, negatif 2. Otomatis gradiennya adalah min 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Sampai di sini itu benar, tapi kalau Anda ingin mencoba lagi seperti yang tadi, boleh ya, seperti ini, ke atas positif 3,
kanan positif 2, sehingga gradiennya adalah 3/2 sama ya. Hasilnya tetap sama. Berikut kita akan tentukan gradien garis ini ya. Ke atas berarti positif, baru ke kiri berarti negatif. Maka gradiennya adalah 5 bahagi negatif 5 sama dengan negatif 1. Lalu juga cara kedua seperti ini, turun berarti negatif 5. Ke kanan berarti positif 5. Maka gradiennya adalah negatif 5/5 sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya tetap sama. Ya, boleh di sebelah kiri, boleh juga sebelah kanan dari garis. Yang kita akan cari gradiennya. Ya. Oke, lanjut. Gradien suatu garis. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX, gradiennya adalah M. Garis dengan persamaan BY sama dengan X, gradiennya adalah A per B. Jadi ini rumus ya. Kalau persamaan Y sama dengan MX, gradiennya M, ya langsung tanpa menghitung kita langsung tentukan. Kalau garisnya BY sama dengan X, maka gradiennya adalah A per B. Contoh. Tentukan gradien dari garis berikut. A. Gradiennya adalah 2. Ya, tanpa menghitung kita langsung tahu ini adalah M, ya. pH-nya ini. Y sama dengan X, langsung saja negatif 1. Jadi, baru C. Bentuk garis C sama dengan ini. Berarti gradiennya adalah A per B. A itu adalah koefisien X dan B adalah koefisien Y. Maka M adalah 5/2. Ya. Sedangkan D, gradiennya adalah min 3/6. A per B. Min 3/6 sama dengan min 1/5. Bentuk sederhananya. Ya. Lanjut. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C memiliki gradien M. Garis dengan persamaan BY sama dengan AX tambah C memiliki gradien A per B. Contoh. A. Untuk A, garisnya sama dengan yang pertama yang C, X tambah C. Untuk B, garisnya untuk A, ya maaf ya, A sama dengan ini, BY sama dengan X tambah C. Untuk B sama dengan yang C ini, angkat untuk garis yang C sama dengan yang ini, kemudian D sama dengan yang di atas. Ya. Maka yang A gradiennya adalah 5/2 A per B. Ya. A per B. Kemudian yang B, tanpa menghitung langsung dapatkan M-nya adalah negatif 3. Ya, M adalah negatif 3. Karena bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Kemudian yang C, A per B, 1/5. Maka M-nya adalah 1/5. Kemudian yang D, tanpa menghitung juga langsung negatif 1. Ya. Seperti itu. Sangat mudah. Lanjut. Gradien garis dengan persamaan AX tambah B tambah C sama dengan 0 atau AX tambah B sama dengan C adalah min A per B. Ya, contoh. A. A-nya adalah 5, B-nya adalah 1. Berarti negatif 5/1. Sama dengan negatif 5. B. A-nya negatif 3. B-nya 4. Berarti negatif A per B sama dengan negatif 3/4. Ya, hasilnya positif. Karena negatif dan negatif jadi positif. Kemudian C. A-nya adalah negatif 3. B-nya adalah 5. Berarti min 3/5. Seperti itu. Hasilnya adalah positif 3/5. Sedangkan D, A-nya adalah negatif 2, koefisien X, dan B-nya adalah negatif 3. Maka M adalah negatif 2 per negatif 3. Sama dengan negatif 2/3. Dan ini hasilnya tetap positif, negatif bagi negatif, ya, positif, dan akhirnya tetap negatif. Seperti itu. Contoh berikut. Gradien suatu garis melalui titik pusat 0,0 dan titik ya, dan satu titik ya, X, Y. Inilah gradiennya adalah Y per X. Kemudian kalau gradiennya garis yang melalui dua titik, maka gradiennya adalah Y2 kurangi 1 per X2 per X1. Jadi ini Y2, ini Y1, ini X2, ini X1. Contoh.
Tentukan gradien dari garis berikut. A melalui titik pusat 0,0 dan 3,2, B melalui titik pusat 0,0 dan min 2,4, C melalui titik 2,5 dan 4,9, D melalui titik 4,-2 dan min 3,1. Yang pertama, melalui titik pusat 0,0 dan 32. Maka rumusnya adalah, sebelumnya kita lihat dulu titik 3,2. Maka X-nya adalah 3, absisnya 3, dan ordinat atau Y-nya adalah 2. Masukkan di rumus, M sama dengan Y per X. Berarti langsung saja, gradiennya adalah 2 per 3. Ya, sangat mudah ya. Kemudian yang B. Maka titik min 2,4, X-nya adalah min 2, Y sama dengan 4. Maka rumusnya Y per X. 4 per negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2. 4 bagi negatif 2, negatif 2. C, melalui titik 2,5 dan 4,9. Kita tentukan dulu mana X1, mana Y1, mana X2, mana Y2. Kalau titik 2,5 mana? Maka X1-nya 2, Y1-nya 4. Titik 4,9, X2-nya 4, Y2-nya 9. Masukkan di rumus, Y2 adalah 9 kurang 4 per X2 kurang X1. 4 kurang 2. 9 kurang 4 adalah 5, 4 kurang 2 adalah 2. Maka gradiennya adalah 5 per 2. Lanjut. 4, negatif 2 dan min 3,1. Ya, 4 negatif 2, X1-nya 4, Y1-nya negatif 2. Titik negatif 3,1, X2-nya negatif 3, dan Y2-nya adalah 1. Maka masukkan di rumus, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Berarti 1 kurang negatif 2 per negatif 3 kurang 4. Ya. Hasilnya adalah 1 tambah 2. Ya, negatif-negatif jadi plus. Negatif 3 kurang 4 adalah negatif 7, dan hasil akhir adalah negatif 3 per 7. Itulah gradien melalui titik 4, negatif 2 dan negatif 3,1. Ya, tugas untuk Anda, ya, berkaitan dengan persamaan garis lurus. Yang pertama, gambarlah grafik persamaan garis. Ya. Kedua, A dan B. Kemudian soal cerita, penyelesaian aplikasi ya tentang persamaan garis lurus. Nah. Kemudian nomor 3, 4 ini gradien, ya. Dan nomor 5 juga masih tentang gradien. Ada gambar di sini, ya. Akan Anda kerjakan ini melalui 2 titik, melalui 2 titik, melalui 2 titik, ya. Sama. Ini garisnya saja yang diketahui, ini melalui 2 titik, ini juga garisnya yang diketahui, ini melalui 2 titik. Ini ya, ada caranya ya. Perbedaan tinggi dan alas ya. Selesaikan ini ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya di WA grup ya. Jadi sekian untuk materi persamaan garis lurus bagian yang pertama. Silakan kerjakan untuk tugas yang diberikan karena akan diambil nilai ya. Semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dan sampai bertemu.